Halo semuanya, perkenalkan aku Farhanifa, aku seorang mahasiswi perpajakan. Nah, jadi di video kali ini aku pengen sharing dan ngejelasin apa sih pajak penghasilan badan itu. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa itu PPh badan? Jadi, pajak penghasilan badan merupakan pajak negara yang dikenakan setiap tambahan kemampuan yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan dan usaha, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Nah, selain dikenakan pada perseorangan, penarikan pajak juga diambil dari barang atau jasa yang dikelola loh. Seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk perseorangan terbatas atau PT, lalu perusahaan firma atau FA, dan juga perseorangan komanditer CV yang memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak loh. Nah, tapi tunggu. Merujuk pada UU PPh dan juga PMK nomor 156/PMK 010/2015, ada pihak-pihak yang dikecualikan sebagai subjek pajak badan loh. Yang pertama yaitu adalah kantor perwakilan negara asing. Sesuai dengan kewajiban internasional, kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatiknya, konsultan dan pejabat-pejabat lainnya dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya. Next, yang kedua yaitu adalah organisasi-organisasi internasional. Dengan syarat yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Lalu yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Dan yang ketiga yaitu unit tertentu dari badan pemerintah yang mana memenuhi kriteria yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari APBN ataupun APBD. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Nah, contoh unit tertentu dari badan pemerintah itu yaitu adalah bendahara pemerintah pusat dan juga bendahara pemerintah daerah. Jadi, bendahara itu bukan subjek pajak badan, tapi hanya sebagai wajib pajak pemungut dan juga pemotong pajak. Dalam pengertian bendahara pemerintah adalah termasuk BLU atau Badan Layanan Umum dan juga BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah. Nah, gimana nih? Tadi kan kita udah berkenalan singkat sama PPh badan. Sekarang kita telusuri lebih dalam yuk mengenai jenis-jenis pajak penghasilan yang berlaku bagi badan usaha dan juga perusahaan. Yang pertama yaitu adalah pajak penghasilan Pasal 15. PPh Pasal 15 ini adalah pajak norma untuk golongan wajib pajak tertentu, di mana jika kamu memiliki suatu usaha, kamu menjadi wajib pajak penghasilan badan yang berprofesi sebagai pengusaha. Wajib pajak yang dikenakan PPh Badan 15 diantaranya, yang pertama perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, yang kedua perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri, yang ketiga perusahaan asuransi luar negeri, yang keempat perusahaan pengeboran minyak dan gas, yang kelima perusahaan dagang asing, dan yang terakhir perusahaan investor dalam bentuk BOT atau Build, Operate, and Transfer. Oke, next, pajak yang selanjutnya itu PPh Badan Pasal 22. Pemungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor dari pembeli atas penjualan barang mewah. Pihak pemungut tersebut diantaranya yang pertama yaitu bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua yaitu badan-badan tertentu, baik itu badan usaha pemerintah maupun swasta, yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor. Dan yang ketiga yaitu wajib pajak badan untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan badan Pasal 23. PPh 23 yaitu pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak, di mana saat transaksi dilakukan meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah atau penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah dan bangunan loh. Nah, tarif dari PPh Badan Pasal 23 itu sendiri dikenakan berdasarkan nilai DPP ataupun jumlah bruto dari penghasilan yang didapatkan. Yang pertama itu adalah tarif 15% dari jumlah bruto yang mana terdiri dari dividen, kecuali pembagian dividen terhadap orang pribadi yang dikenakan final, dan juga hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh 21. Lalu tarif yang kedua yaitu tarif 2% dari jumlah bruto yang mana terdiri atas sewa dan penghasilan yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan,
imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan, serta imbalan lainnya sudah diatur sesuai dengan PMK nomor 141 PMK 03 2015. Selanjutnya yang terakhir ada PPh Badan pasal 25. PPh Badan pasal 25 itu merupakan angsuran pajak yang dihitung sesuai dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang. Nah, menurut SPT tahunan PPh, dikurangi PPh yang dipotong, serta PPh terutang di luar negeri tidak dapat dikreditkan wajib pajak loh. Oke, sekian sharing tentang pajak penghasilan badan dari aku. Yuk, sebagai warga negara yang baik, jangan lupa untuk bayar pajak ya.